kasus Tambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Virus corona di Indonesia tembus 200.000. Apa kabar pendidikan Indonesia yang mulai tumbang seiring waktu? Pandemi bergejolak mengantarkan pendidikan ke ambang kegelapan, ke tepi jurang, dan ke sebuah kondisi yang bernama tidak baik-baik saja. Ini bukan waktu untuk menyerah, tapi Indonesia perlu kita untuk berubah. Pendidikan Indonesia yang tengah ada di ujung jurang masih bisa diselamatkan. Pertanyaannya, masih bisakah? Jawabannya adalah bisa. Saya, Komala SPD MPD, seorang guru IPA di SMP Negeri 2 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, siap untuk menyelamatkan pendidikan Indonesia yang tengah sekarat. Saya siap menciptakan langkah saya untuk membawa perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Pertengahan Maret 2020 merupakan saksi bisu bagi masyarakat Indonesia. Semua aspek terkena dampaknya. Salah satunya adalah pendidikan. Di mana di masa itu, di masa pandemi, semua mobilitas dikurangi. Begitupun dengan pendidikan yang biasanya belajar tatap muka, kegiatan belajar mengajarnya dialihkan kepada sistem pembelajaran daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran secara daring cukup monoton. Siswa jadi tidak bisa berekspresi secara bebas. Selain itu, ruang siswa untuk bertanya atau diskusi pun menjadi terbatas. Dan ini adalah hasil diagnosis sebelum pembelajaran PTMT yang diambil dari angket siswa. Pembelajaran daring mengakibatkan kemunduran dalam hal belajar siswa. Siswa mengalami ketidakmengertian terhadap materi yang dipelajarinya. Salah satunya adalah menjadi rasa malas, membosankan, sehingga menimbulkan kemunduran dalam akademis. Kemunduran dalam akademis itulah yang disebut dengan learning loss atau loss learning. Keputusan dari pemerintah yaitu PTMT menjadi gerbang awal untuk menjauh dari belenggu learning loss yang mengintai pendidikan di Indonesia. PTMT adalah pembelajaran tatap muka terbatas, sebuah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk menjawab permasalahan pendidikan yang kini sedang marak mengembang di permukaan. Menyenangkan sih, tapi cukup membosankan. Suasana kegiatan belajar mengajar saat PTMT sangat jauh berbeda saat sebelum pandemi. Oleh karena itu, menurut saya, kegiatan belajar mengajar menjadi tidak efektif. Sebenarnya waktu belajar daring pun agak bosan ya, karena kan pembelajarannya monoton. Ditambah sekarang PTMT. Sebenarnya sama aja sih, hanya beda tempat belajarnya aja di mana. Ada faktor lain yang membuatku semakin malas belajar ketika menghadapi PTMT. Salah satunya adalah pembagian sesi antara sesi 1 dan sesi 2 yang memisahkanku dengan sahabatku, sehingga aku tidak mempunyai teman ketika menghadapi PTMT. Oleh karena itu, semangatku menjadi turun dan aku jadi tidak semangat belajar menghadapi PTMT. Itulah cuap-cuap peserta didik selama mengalami belajar PTMT. Ternyata pembelajaran biasa di masa PTMT tidak berpengaruh terhadap learning loss yang dialami oleh siswa. Nah, untuk itu perlu adanya suatu cara untuk mengatasi learning loss, suatu metode pembelajaran yang baru yang bisa mengatasi hal-hal yang dialami oleh siswa dalam learning loss ini. Untuk mengatasi permasalahan learning loss yang dialami oleh siswa di masa pandemi ini, saya menciptakan model pembelajaran baru yang disebut dengan pohon kreatif pahlawan lingkungan. Di mana pohon kreatif lingkungan ini saya gambarkan sebuah pohon. Saya gambar di dalam pohon ya, ini seperti ini, terdiri dari 3 bagian. Bagian akar itu menggambarkan permasalahan yang dihadapi atau ditemukan oleh siswa. Sedangkan bagian batang itu menunjukkan bab materi yang mendukung permasalahan. Sedangkan bagian ketiga, bagian daun, adalah solusi atau jawaban yang ditemukan oleh siswa untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Setelah anak-anak tadi berdiskusi kelompok, menemukan permasalahan dan menemukan solusinya,
Maka solusinya itu diimplementasikan lewat karya anak. Misalnya dengan cara bereksperimen, membuat suatu produk atau membuat suatu karya. Contohnya, ini kan tadi pohon kreatif ini dibagi 3 bagian. Bagian pemasarannya misalnya menemukan pemanfaatan air cuci beras. Materinya adalah materi pencemaran atau lingkungan hidup. Sedangkan solusinya adalah dengan cara bereksperimen atau melakukan percobaan tentang pupuk cair. Setelah tadi anak-anak berdiskusi, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu pohon kreatif pahlawan lingkungan, melalui eksperimen, praktikum, atau membuat produk tentang solusi yang diputuskannya tiap kelompok. Setelah itu, anak-anak mendokumentasikannya lewat video atau foto-foto, di mana di situ terjadi pembelajaran yaitu penggunaan teknologi IT. Siswa mendokumentasikan presentasi mereka, lalu harus dibuat suatu karya. Bisa berupa video atau poster sesuai minat dan bakat mereka. Siswa bebas berkreasi. Selesai dari pembelajaran, solusi-solusi permasalahan yang diwujudkan berupa eksperimen, praktikum, atau produk akan dipamerkan melalui website blog yang dibuat oleh saya sendiri. Hasil video atau poster yang dibuat siswa akan dipublikasikan di blog. Blog tersebut menjadi sebuah galeri yang bisa dilihat kembali oleh siswa. Pohon kreatif pahlawan lingkungan adalah merupakan cara saya melakukan PTMT agar bisa mengatasi learning loss. Jika masih ada air yang tersisa, kita tambahkan terus styrofoam. Selesai, lalu dilakukanlah diskusi tentang solusi yang dihubungkan dengan materi pelajaran. Nah, saya sebagai guru akan menyampaikan materi pembelajaran. Kreatif pahlawan lingkungan ternyata disambut baik oleh para siswa. Sehingga dalam PTMT siswa tidak lagi monoton, sehingga siswa yang mulai belajar malas, kemudian bosan, jenuh, termotivasi kembali untuk melakukan pembelajaran. Berikut adalah evaluasi PTMT yang sudah dilakukan. Berpikir kritis juga dibentuk dalam metode pembelajaran ini. Sebenarnya, pohon kreatif pahlawan lingkungan ini didasari oleh problem based learning. Dalam praktiknya, metode pembelajaran ini memberikan ruang untuk para siswa berekspresi secara bebas. Saat melakukan riset mengenai permasalahan dan solusi, secara tidak langsung dapat melatih kemampuan siswa berliterasi dan bernumerasi. Dan ini merupakan rencana tindak lanjut saya terhadap pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran seperti ini dapat dilakukan misalnya 1 bulan sekali untuk meningkatkan daya tarik siswa terhadap kegiatan belajar mengajar. Sudah saatnya pendidikan Indonesia kembali maju. Yang semula di tepi jurang, kini bisa terbang ke puncak kejayaan. Bagaimana caranya? Caranya adalah sesederhana memulai. Saya Komala sudah berkontribusi lewat pohon kreatif pahlawan lingkungan. Siapapun bisa jadi pahlawan pendidikan. Kamu kapan?